atau tidak memuaskan pada pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, terakhir kepada Pak Presiden Subianto, ya Prabowo Subianto, tolong dibaca buku kami Pak yang telah kami berikan ke Hambalang maupun ke Sekretariat Negara. Itulah sebenarnya hasil dari penelitian kami, sumbangsi kami, pemikiran kami sebagai upaya kami untuk membuat Indonesia sebenarnya menjadi cerdas dan lebih maju. Terima kasih. Gitu aja Mas. Lanjutkan. Oke. Baik. Jadi alhamdulillah pada hari ini Kamis ya, kami 23 Oktober 2025 surat resmi kami sudah direspon dengan sangat baik oleh salah satu diantaranya setelah kami kemarin pernah diterima oleh salah satu fraksi di DPR, yaitu fraksi PKS. Kami hari ini diterima oleh Wakil Ketua DPD Bapak Tamsil Jenggung. Dan juga kami juga telah bersurat kepada Komisi 10 dan Komisi 3 dan kami juga menunggu perkembangannya. Karena apa? Yang kami laporkan adalah dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah yang telah kami bukukan secara ilmiah, ya jadi RRT ini Roy Respontiva telah membukukan dalam Jokowi's White Paper. Itu sudah jelas, itu sudah final bahwa ijazah Jokowi 99,9% palsu, ya. Dan yang hari ini kami sampaikan adalah tentang perkembangan di mana Gibran, yaitu wakil presiden kita, itu ternyata tidak memiliki ijazah SMA, SMK, ataupun yang sederajat lainnya. Jadi ini jelas-jelas melanggar aturan yang ada. Bahkan kami juga mengadukan kepada DPD ya untuk kemudian nanti dibahas dalam komite yang menangani masalah pendidikan. Kalau nanti di DPR kan di Komisi 10. Kalau di DPD arahan Pak Tamsil Jenggung tadi kami diarahkan kepada komite yang nanti masalah pendidikan dan juga masalah-masalah yang krusial hubungannya dengan hukum. Jadi artinya negara ini jangan boleh lagi dikenai oleh hal-hal yang sifatnya adalah meracuni atau toksit. Salah satu zat yang meracuni adalah apa? Asam sulfat. Nah, jadi nggak boleh orang bersuat L sulfat kayak gini. Nah, ini si sulfat, asam sulfat ya gitu. Jadi nggak boleh si asam sulfat ini meracuni Republik Indonesia. Terima kasih. Lanjut ya. Baik, terima kasih. Saya RRT Dr. Tifa bersama Bang Roy Suryo dan Bang Rismon Sianipar. Saat ini kami menambah lengkapi dari apa yang sudah kami sampaikan tadi di ruangan bersama Wakil Ketua DPD, yaitu bahwa saat ini untuk, sekali lagi saya mention ya, saya underline bahwa untuk soal ijazah Joko Widodo itu sudah selesai ya, dan sudah kami bukukan dan saat ini kami sedang sosialisasikan hasil penelitian kami dalam bentuk buku Jokowi's White Paper ini ke seluruh Indonesia. Nah, saat ini tahap yang berikutnya kami sedang melakukan penelitian paralel. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Judulnya adalah? Judulnya yang nanti insya Allah November 2025 akan kami rilis. Judulnya adalah Gibran's Black Paper. Ya, insya Allah dalam waktu dekat. Jadi data-data primer sudah kami kumpulkan, metodologi riset melalui 4 bidang bahkan ya nanti akan buku Gibran's Black Paper itu juga akan ada telaah dan analisis hukum dari Pak Dr. Refli Harun. Jadi nanti akan tambah lengkap dan kemudian kami juga akan mendorong agar hasil penelitian kami dalam bentuk buku Gibran's Black Paper ini akan menjadi alat, akan menjadi sebuah bukti untuk melakukan pemakzulan terhadap Gibran. Ya. Dan berikutnya secara paralel kami juga sekarang ini untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari banyak netizen terkait dengan jejak masa lalu Joko Widodo. Ini juga kami melakukan penelitian secara paralel dan insya Allah buku itu nanti sudah kami berikan judul yaitu Jokowi's Dark Life. Ya. Jadi inilah nanti trilogi hasil karya dari RRT yang akan menjadi legacy, yang akan menjadi sejarah bagi bangsa dan negara ini. Kami dengan penelitian yang kami lakukan, dengan buku yang insya Allah akan kami terbitkan trilogi ini, insya Allah akan menjadi sebuah sapu untuk membersihkan, untuk memutihkan sejarah negara Indonesia. Baik. Mas Refli, sebelum nanti kuasa hukum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi ada satu hal yang tadi juga disampaikan adalah peran Dewan Perwakilan Daerah ya. Karena mereka dipilih rakyat, kami berharap mereka menyuarakan juga terutama hal-hal yang bersifat potensi kriminalisasi terhadap orang yang melakukan penelitian, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Karena hal itu dijamin oleh konstitusi. Itu
satu hal. Nah, yang kedua, kita sampaikan juga dari semua alasan-alasan konstitusional untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka, maka disampaikan dari semua klaster atau 3 klaster itu masuk semua. Klaster melakukan perbuatan tercela masuk, klaster tidak lagi memenuhi syarat masuk, klaster melakukan pelanggaran hukum berat masuk. Sehingga kita berharap ada proses politik yang cepat, bertanggung jawab, dan taat pada konstitusi, sehingga negara kita betul-betul bisa menegakkan prinsip-prinsip sebagai negara konstitusional demokrasi atau demokrasi konstitusional. Terima kasih. Ya, Pak Katiri. Ya, terima kasih, saya tambahkan sedikit. Pertemuan ini adalah pertemuan yang pertama dengan DPD karena kami mengajukan surat untuk beraudiensi. Untuk beraudiensi, insya Allah akan diundang untuk beraudiensi dengan RDP ya, RDPU ya. Kita harapkan karena kami bersurat tadi. Dan ini yang kedua, sebenarnya kami sudah diterima oleh salah satu fraksi, dalam hal ini fraksi PKS pada waktu itu. Kemudian sekarang ini adalah DPD, wakil ketua sendiri yang menerima kami. Dan Komisi 3 kami sudah ajukan berapa bulan yang lalu, 2 bulan atau mungkin 3 bulan yang lalu, sampai sekarang kami masih menunggu respon dari Komisi 3. Mudah-mudahan dengan pertemuan dengan DPD ini akan memotivasi kawan-kawan di Komisi 3 untuk mengundang kami untuk melakukan RDPU. Karena ini penting sekali untuk ditemukan. Tidak untuk ya, artinya ditemukan dengan pihak-pihak, baik itu pihak dari pihak Jokowi, kemudian dari kepolisian, dengan KPU, UGM dan sebagainya. Dan tadi juga kami sudah sidang di Komisi KPI ya, Komisi Informasi Publik ya, yang mana pusat kami bermediasi ya kan di sana, dan insya Allah tanggal 5 akan ada sidang kembali di sana di RDP. Jadi kawan-kawan kalau mau hadir, terima kasih untuk support dan untuk memberikan informasi pada masyarakat. Terima kasih. Ya, cukup. Baik, selamat sore rekan-rekan sekalian. Seperti yang disampaikan oleh RRT tadi, Bang Roy, Rismon dan Tipa, dan Bung Repri sama Pak Katiri, kami hari ini dengan syukur boleh berdiri di gedung lembaga negara ini, ya lembaga yang mulia ini. Tentu kami selaku tim advokasi dari RRT ini menyampaikan bersyukur ya, berterima kasih kepada Wakil Ketua DPD khususnya Pak Tamzil Dinrung yang sangat ramah, mungkin kurang lebih 3 jam lebih ya. Kita berbicara, diberikan kesempatan menyampaikan apapun hal-hal yang dihadapi, khususnya kalau kami sebut penelitian ini sampai sekarang. Dan mereka sangat, ya Bapak itu sangat menghargai dan mengapresiasi semua yang kami sampaikan itu, detik kata demi kata disampaikan. Kami tentu dari tim advokasi hukum menyampaikan apa yang terjadi selama ini. Ya khususnya RRT ini dalam melaksanakan katakanlah kegiatannya dalam pengungkapan ijazah palsu ini banyak sekali mendapat benturan dari khususnya instansi pemerintah juga. Ini yang bikin seharusnya tidak boleh terjadi. Akhirnya ketemulah hari ini dengan Bapak Tamzil Dinrung, Wakil Ketua DPD, akhirnya kita bukakan semua itu. Dan mulai kemarin mulai terbuka kegiatan kami sebagian, Seknek itu membuka pintu lebar-lebar. Sebelumnya Dikdasmen itu sangat menutup pintu. Jadi saya kembali menyebut itu pun sulit sekali karena sulit masuknya juga. Oleh sebab itu kepada pemirsa sekalian, kami tim hukum sangat mendukung gerakan ini. Gerakan ini sekali lagi saya katakan gerakan yang mulia dan tidak boleh dihambat. Jika dihambat, hambat juga dengan ilmiah. Kami dari tim hukum mengatakan seperti itu, tidak menantang, tapi ini di sebelah kanan saya ini semua pakar dalam bidangnya, khususnya fokus dalam hal ijazah palsu tersebut. Dan di belakang mereka ini juga didampingi oleh pakar-pakar hukum, pakar tata negara, dan semua ada di sini. Oleh sebab itu, ini gedung lembaga negara, gedung yang mulia, kami bersyukur boleh terima oleh Wakil Ketua DPD sore hari ini. Selanjutnya ditambahkan rekanku. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hari ini diterima oleh
Bapak Tamsil Indrum dari DPD, yang dari sekian banyak instansi pemerintah, instrumen negara, baru ada 2 yang berani menerima kita berbicara tentang masalah kasus ini. Yang lainnya itu pada ciut, bersembunyi, nggak tahu mereka makan uang negara, digaji oleh negara, tetapi tidak berani menyuarakan kebenaran. Patut satu hal yang kita harus berikan penghargaan terbesar bagi para pejabat yang berani melakukan itu, juga kepada para orang-orang yang berani mengambil langkah-langkah yang berkorban untuk demi menegakkan kebenaran. Ada Bu Tipa, ada Dr. Rismond, ada Dr. Roy Suryo dan para penegak hukum lainnya, dan para PH lainnya yang luar biasa mengambil langkah-langkah yang mungkin berseberangan dengan kenyamanan. Ya. Kemudian satu hal bahwa kita minta tadi kepada DPD dalam hal ini untuk menyuarakan aspirasi kita, salah satunya bahwa masalah kasus laporan di TPUA di Barreskrim Mabes Polri itu seharusnya sudah harus dilakukan langkah-langkah selanjutnya untuk dilakukan penindakan atau penangkapan terhadap orang-orang yang terbukti sudah jelas bahwa selama ini dianggap bahwa kita tidak ada bukti karena tidak ada tidak dilihat aslinya. Ternyata sudah ada jelas foto dari Jokowi, yaitu dia didapatkan dari teman-teman ini dari KPU. Ya, Orang-orang ditegaskan, orang Jokowi sudah jelas melakukan dugaan tindak pidana. Untuk itu di proses hukum. Kemudian untuk kasus kita yang sebagai terlapor di Polda Metro Jaya, yang sudah jelas-jelas itu harusnya dihentikan karena mereka itu adalah orang-orang yang melakukan pelaporan polisi yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Ya, mungkin begitu. Selanjutnya saya juga menyampaikan bahwa persoalan ini adalah persoalan besar bagi bangsa. Kapan akhirnya ke suatu saat ini terbongkar, maka orang-orang yang bersembunyi selama ini yang tidak berani menyampaikan kebenaran, maka kalian akan ditertawain oleh rakyat. Ya, kebenaran pasti akan tegak. Ya, demikian dari saya. Barakallahu fiik. Terima kasih. Kami juga beberapa waktu yang lalu sudah melayangkan beberapa surat kepada Komisi Ombudsman. Alhamdulillah kami direspon, Komnas HAM kami direspon. Permintaan kami kepada Komisi 3 untuk dilakukan audiensi dan RDP sampai hari ini kami belum direspon. Kami meminta untuk segera dilakukan RDP karena semua instansi yang terkait sudah merespon kami, juga kepada Komisi 10, Komisi Pendidikan, di mana yang dikritisi saat ini adalah kualitas pendidikan, terutama terkait dengan ijazah Presiden masa lampau dan Wakil Presiden saat ini. Sekali lagi kami meminta untuk Komisi 3, Komisi Penegak Hukum, untuk segera merespon permintaan kami untuk segera audiensi dan RDP. Cukup. Oke. Ya, terakhir. Ya, dari saya sedikit saja. Sebagai jurnalis yang salah satu dari terlapor, saya tadi sangat berterima kasih kepada Pak Tamsil Indrum sebagai wakil rakyat. Kita harus ingat bahwa DPR RI dan DPD RI itu adalah wakil rakyat. Sementara kalau seperti Mendikdasmen atau segala macam orang yang ada di situ itu bukan wakil rakyat, itu adalah pembantu presiden. Mereka hanya membantu presiden, dan kalau kelakuannya tidak beres bisa diganti kapan saja oleh Pak Presiden Prabowo. Nah, yang kita lihat di sini sangat baik bahwa kita diterima dengan baik, diajak berdialog dengan baik, tidak seperti di Kemendikdasmen yang langsung memasang pagar betis 50 orang, di mana kita tidak boleh masuk, apalagi seorang jurnalis tidak boleh masuk dan tidak boleh tahu apa yang mereka bicarakan di dalam. Itu adalah sebuah pelanggaran yang menginjak-injak Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Maka saya menghimbau kepada kawan-kawan kita di kementerian-kementerian, janganlah melakukan hal-hal seperti itu. Dan yang kedua, saya juga menghimbau kepada bapak-bapak di Dewan Perwakilan Rakyat, di Komisi 3 dan Komisi 10 juga, bagian pendidikan, untuk
buat apa kita takut atau bukan takut ya, untuk apa kita ragu? Ayo buka pintu, ayo buka dialog, supaya kita tahu apa yang sebenarnya, supaya rakyat tahu apa yang sebenarnya, karena kami sudah banyak mengumpulkan data dan rakyat berhak tahu melalui telinga Anda. Oke. Sekian. Ya. Oke, terima kasih ya teman-teman.